Assalamualaikum sahabat, teman-teman penderita GERD, anxiety, dan asam lambung dimanapun Anda berada. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan masih dalam keadaan semangat dan melakukan aktivitas tanpa ada perasaan cemas takut yang berlebihan. Baiklah teman-teman ya, selama beberapa menit ke depan saya akan kembali membagikan pengalaman saya saat saya berjuang melawan GERD, anxiety, dan asam lambung. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan apa aja sensasi-sensasi yang saya rasakan. Jadi pada video yang sebelumnya saya juga sudah pernah membagikan sensasi-sensasi yang saya rasakan. Akan tetapi dalam hal ini saya ingin membagikan sensasi yang timbul yang saya rasakan pada bagian otot teman-teman ya. Jadi kan kita ketahui bersama ya, penyakit GERD, anxiety, dan asam lambung ini gejalanya begitu banyak, begitu kompleks. Silakan disimak teman-teman, barangkali dari pengalaman saya ini pun juga bisa membantu teman-teman untuk sedikit meringankan gejala panik, cemas, takut yang teman-teman rasakan. Jadi saya akan mengklasifikasikan dari yang paling sering ke yang agak-agak tidak sering, yang agak jarang-jarang. Jadi yang paling sering itu teman-teman ya di area tengkuk sini. Jadi di area tengkuk sini saya sering merasakan kaku. Jadi kalau dibuat duduk terlalu lama itu kaku di sini teman-teman. Jadi saya sering biasanya untuk meredakannya saya itu agak memijat-mijat sedikit di bagian tengkuk sini ya. Jadi kalau seandainya teman-teman ada yang merasakan sensasi otot seperti itu, nah teman-teman jangan takut, teman-teman jangan panik. Itu merupakan salah satu gejala yang ditimbulkan oleh GERD. Nah, itu gejala yang pertama teman-teman ya. Itu yang saya rasakan pada otot untuk yang pertama. Nah, kemudian yang kedua ini intensitasnya berarti di bawah gejala yang pertama tadi, tapi masih lumayan sering juga teman-teman, yaitu nyeri di area punggung. Jadi di area punggung belakang sini teman-teman ya, di dekat-dekatnya tulang belikat ini. Saya biasanya memijat di area tulang belikat itu yang terasa nyeri itu untuk sedikit meringankan gejalanya. Jadi itu untuk gejala otot yang saya rasakan pada tingkat keparahannya nomor 2, maksudnya tingkat keseringannya nomor 2. Dan sekarang saya masuk kembali ke gejala otot yang saya rasakan yang nomor 3. Nah ini berarti intensitasnya di bawahnya lagi teman-teman, yaitu otot di bagian pinggang belakang. Jadi pinggang, di atas pinggang sedikit teman-teman, yang otot 2 itu kan, yang otot 2 yang nyambung ke sini juga itu. Jadi di situ tuh sering tegang teman-teman, di situ sering tegang. Dan sama ketika saya ingin meringankannya, saya akan meminta tolong kepada orang untuk memijat di area situ, dan itu akan membuat sedikit lebih nyaman teman-teman. Jika teman-teman merasakan hal itu, teman-teman jangan panik, jangan lantas teman-teman berpikir itu penyakit apa teman-teman. Penyakitnya cuma satu, yaitu GERD, anxiety, dan asam lambung. Memang gejalanya begitu kompleks, begitu banyak. Makanya saya ini sekarang membahas gejala yang timbul pada otot. Nah itu untuk gejala ketiga yang saya rasakan teman-teman. Nah sekarang kita masuk ke gejala yang nomor 4. Nah ini intensitasnya sudah lumayan jarang, maksudnya, tapi saya pernah rasakan, tapi tidak sesering yang 3, 2, 1 tadi, yaitu otot-otot di bagian leher sini teman-teman. Otot-otot di bagian leher sini ini kadang-kadang ngilu, nyeri. Jadi ketika teman-teman itu ada yang merasakan sensasi seperti apa yang pernah saya rasakan dulu, teman-teman jangan lantas berpikiran ini penyakit yang enggak, ini penyakit yang berbahaya, atau ini penyakit apa lagi. Itu cuma satu teman-teman, itu semua efek dampak dari penyakit GERD, anxiety, dan asam lambung. Dan untuk nyeri yang saya rasakan di leher ini saya tidak berani mengotak-atik, jadi saya biarkan karena intensitasnya biasanya juga tidak sering. Saya biarkan karena bagian leher itu kan riskan juga teman-teman ya. Jadi saya tidak berani memijat, jadi saya biarkan. Yang ngilu saya rasakan aja teman-teman ya. Memang itulah suka dukanya penyakit GERD, anxiety, dan asam lambung ini. Jadi itulah tadi teman-teman beberapa gejala-gejala di bagian otot yang pernah saya rasakan. Mungkin di luar itu masih banyak lagi gejala-gejala kecil yang tidak terlalu sering tapi ada. Nah jadi teman-teman jangan beranggapan juga bahwa seandainya nyeri otot di luar yang saya sebutkan tadi itu berasal dari penyakit lain. Tidak teman-teman, saking banyaknya gejala yang timbul oleh penyakit GERD, anxiety, dan asam lambung ini akan sangat susah jika saya menyebutkan satu persatu. Dan biasanya juga yang paling sering itu yang melekat di ingatan teman-teman. Di luar itu masih banyak sensasi-sensasi yang timbul di otot yang intensitasnya tidak terlalu sering. Nah
Mungkin video dari saya cukup sekian, dan itulah pengalaman saya tentang gejala-gejala yang timbul pada bagian otot. Jadi untuk teman-teman yang sekarang sedang berjuang melawan GERD, anxiety, dan asam lambung, ketika ada gejala itu jangan panik teman-teman ya. Tetap semangat, semoga teman-teman lekas diberikan kesembuhan. Next kesempatan saya akan bagikan kembali pengalaman-pengalaman saya dalam menghadapi penyakit GERD, anxiety, dan asam lambung. Cukup sekian teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.